Kiamat adalah keniscayaan, tapi kapan datangnya kiamat adalah rahasia Sang Pencipta. Meski begitu, tetap ada tanda-tanda kiamat yang dijelaskan di kitab suci hingga hadis Nabi yang akan dikupas dalam silet spektakuler berikut. Dijanjikan Sang Pencipta bahwa kiamat pasti tiba. Manusia hanya diberi tanda-tanda akan datangnya akhir zaman. Dan salah satunya adalah munculnya Dajjal yang banyak diisyaratkan dalam sejumlah hadis. Sosok Dajjal yang digambarkan bermata satu disebut-sebut akan muncul dari perbatasan wilayah Syam dan Irak. Kehadiran Dajjal sendiri termaktub dalam beberapa hadis bertujuan untuk menebar fitnah di muka bumi dan mengelabui manusia untuk keluar dari jalan agama. Tanda-tanda kiamat kubroh yang besar yang akan terjadi adalah munculnya Dajjal. Jadi Dajjal itu dikisahkan oleh para ulama dan oleh Rasulullah SAW adalah satu makhluk yang tinggi besar, bermata satu, yang kalau berdirinya saja itu lautan hanya sampai mata kakinya saja, saking besarnya itu. Kemudian dia mampu memperlihatkan surga di tangan kanannya, neraka di tangan kirinya agar mengelabui manusia. Jadi Dajjal itu adalah sesuatu kekuatan yang mampu menggelincirkan seseorang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kemunculan Dajjal, tanda-tanda akhir zaman lainnya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka dikisahkan sebagai dua suku yang memiliki kekuatan untuk merusak dan menghancurkan kehidupan di muka bumi. Lalu bagaimana Ustadz Zaki Mirza menggambarkan tentang Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki perbedaan pendapat dari sejumlah ulama? Beberapa pendapat mengatakan bahwa itu adalah kaum. Jadi memang kaum yang selalu saja berbuat buruk, tidak ada kebaikan sedikit pun. Namun pendapat yang lain mengatakan bahwa ini sekedar simbol. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah simbol keburukan. Jadi sebenarnya setiap manusia itu kan dianugerahi dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di hati ini ada dua kecenderungan, siapapun orangnya, kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat buruk. Qad aflaha man zakkaha. Menanglah orang, merdekalah orang yang mengikuti panggilan-panggilan kebaikan. Kalau kita tidak mau dikatakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj itu, ya terus saja berbuat baik, jangan pernah bosan untuk terus berbuat baik. Hidup ini simpel, tujuan Allah menitipkan nafas dan hidup dalam diri kita masing-masing satu, supaya kita jadi manusia baik, baik kepada Allah secara ibadah, baik terhadap sama manusia, urusannya muamalah, bahkan baik terhadap siapapun. Ya'juj dan Ma'juj itu setahu saya itu adalah salah satu kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi, yaitu salah satu dekatnya hari kiamat kali ya. Tanda-tanda hari kiamat. Sebelum munculnya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj, tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda akhir zaman lainnya yang bisa terlihat secara kasat mata di masa sekarang. Salah satunya adalah banyaknya orang yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Deretan gedung yang tak asing lagi di kota-kota besar, bahkan antar negara juga tak ketinggalan berlomba-lomba membangun gedung yang menjulang tinggi. Dan ketika kini gedung Burj Khalifa di Dubai dengan ketinggian 827 meter tercatat sebagai gedung tertinggi di dunia, maka Arab Saudi tengah merancang gedung dengan ketinggian 1000 meter. Ketika ditanya, Rasulullah hanya memberikan tanda-tanda kedatangan kiamat besar. Di antaranya yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Tanda-tanda kiamat besar itu adalah ketika manusia saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit. Wa yansaunal kubur. Tapi lupa untuk mengumpulkan bekal, mengumpulkan amal sebagai tanggung jawab nanti di akhirat. Apa itu sudah terjadi? Udah.
Di abad kekinian, abad milenial, kita lihat Burj Al Khalifa itu adalah menara tertinggi di dunia, adanya di Dubai. Tapi sekarang Saudi tidak mau kalah. Saudi mau bikin satu gedung pencakar langit dan mengalahkan gedung Burj Al Khalifa. Kedepannya mungkin nanti Cina, mungkin nanti di Eropa, mungkin nanti di Afrika. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah tanda-tanda yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mungkin itu salah satu tanda ya, dengan munculnya gedung-gedung pencakar langit yang luar biasa tingginya gitu. Ya kan sudah ada diriwayatkan juga ya dalam hadis gitu, ada beberapa juga pernah saya dengar juga dari ustadz gitu. Saat ini kayaknya ya Allah, kayaknya semakin dekat. Salah satunya yang aku tahu itu kayak seperti bangunan-bangunan yang tinggi di Dubai. Salah satunya namanya Burj ya. Itu tuh kayak bangunannya tinggi banget, mungkin bisa mencakar langit. Selain gedung-gedung pencakar langit, tanda-tanda akhir zaman yang sudah terlihat di masa sekarang adalah banyaknya manusia yang sudah terpesona buayan dunia dan lupa mempersiapkan bekal untuk hari akhir nanti. Selain itu, tanda lainnya juga disebutkan bahwa banyaknya masjid-masjid megah dan mewah, tapi hanya segelintir orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. Manusia sudah terpesona, sudah terpikat, sudah terpenjara dengan urusan dunia sampai dia lupa dengan urusan akhiratnya. Kan urusan akhirat itu banyak, urusan dunia yang kita hidup sekarang di dalamnya, sehingga korupsi, kemudian begal, kemudian garong dan lain sebagainya kan udah semakin marak nih sekarang ya. Itu juga ciri-ciri tanda kiamat. Banyak orang meramaikan masjid, membangun masjid, dihias, tapi nggak ada yang sholat. Itu tanda-tandanya. Lalu bagaimana pula dengan negara-negara yang dulunya miskin kini menjelma jadi negara kaya dan memiliki pengaruh besar di dunia? Adakah ini juga termasuk dalam tanda-tanda kiamat? Salah satu tanda kiamat juga adalah di saat Allah mengembalikan apa yang dulu pernah berjaya, dia runtuh. Apa yang dulu pernah runtuh dijayakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen bulan suci Ramadan sejatinya adalah waktu yang suci untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Semakin banyak pahala yang dikumpulkan, semakin tenang hati untuk menyambut akhir kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap Senin sampai Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Assalamualaikum.